Dibesarkannya kayak gimana, Ya. dari keluarga seperti apa. Tapi Putri kalian nggak nyiapin? Ya karena lo udah lebih apal pasti. Ya iya dong. Iya pastinya kan. Jadi gini, awalnya jadi gini. Ini aneh banget sih. April 2024. Gusti teu upload video. Ya, riweuh. Terus lebaran heula soalnya. Nu pugol hoream. Lain hoream sih, tapi waktuna gitu tah. Teu pas. Ya video anyar deh. Ini si Pindes nih kayaknya sedih ya Pak. Beda lah namanya. Dia. Kamu. Desta. Vincent. Wah keren banget nih Apaan hari keren? ini. Rame sekali studio, lebih rame daripada biasanya. Karena udah lama nggak syuting. Iya ya, ada kenapa ya? Ini aduh harusnya syuting sini nongkrong gitu. Ngapain bro? Bukber. Ngapain? Nggak ada seru-serunya sama sekali. Tapi kali ini pas banget kita udah lama nggak syuting dengan tamu kita ini sesosok orang yang ditunggu-tunggu oleh Vivin Dedes. Kan kita biasa ngundang dari circle kita yang deket-deket sama kita. Ya. Gitu. Kalau ini jauh. Kurang deket apa? Oh. Hah? Gak usah mancing-mancing nih. Belum ngobrol nih ya. Oke langsung kita wujudkan aja cita-cita nih ya. Ya. Keinginan kalian, Vivin Dedes. Kita sambut ini dia, Vivi Karamoy. Uhuy. Ini dia. Iya. Masak sendiri, nyuci sendiri. Sudah bersama kita, Kenapa harus pakai lagu gitu sih? Caca. Halo, Bu. Caca Andika. Hai, KS, hai. Assalamualaikum. Bu. Sosok wanita anggun berhijab, ya. Ya. Yang langsung aja kita ngobrol ya. Oke. Tapi Iya, kumaha rasanya? Rasanya masih akur kan mereka tuh udah cerai tapi akur gitu. Rasanya kumaha gitu. Maksudnya biasa bisa sentuhan gitu ya. Sekarang kan nggak bisa. Caca juga datang bukan hanya sekedar datang karena membawa kabar gembira juga. Kemarin dia datang ke rumah gua membawa buku ini juga nih. Launching buku. Launching buku, Dan lumayan nih menemani masa-masa gue di rumah mulu gue baca buku ini. Iya, Banyak makanya sekali aku puisi-puisi bagus dari Aca. Enggak, setahu gue lu jarang baca buku dah. Setahu gue. Ini biasa kalau tamu yang datang tuh disiapin semua sama Putri profilnya gitu ya. Ya, masa-masa sekolah, awal karir, dibesarkannya kayak gimana, Ya. dari keluarga seperti apa. Tapi Putri kalian nggak nyiapin? Ya karena lo udah lebih apal pasti. Ya iya dong. Iya, pastinya kan. Jadi gini, awalnya jadi gini. Ini aneh banget sih. Tapi memang ini pertama, maksudnya Caca juga kan belum pernah kan ngobrol-ngobrol gini, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Ih, aneh banget. Aneh ya. Ih, nggak usah kamu nggak usah ngerasa aneh, orang aku juga banget ini. Dulu lagian pas lagi belum aneh bukannya kesini. Sekarang udah aneh baru Belum aneh, kesininya. maksudnya? Ya kan kalau dulu kan belum aneh, hubungannya kan masih... Sekarang Ya kan sekarang kan udah bukan... Iya. Iya kan, yang membuat agak aneh lah nggak gitu. aneh biasa. Oh, tadi kan lu bilang aneh. Bukan ya, karena apa? Ya sebetulnya sebelum aneh pun, gue juga apa sih aneh itu? Aca dulu waktu pertama kali itu sinetron kan, yang pakai baju SMA. Iklan SMA. dulu bukan? Iya, itu iklan. Iklan dulu. Di antara sama ibunya sama mami. Oh, si Mami. Jadi emang awalnya tuh Aca casting iklan dulu, Kak. Terus habis itu akhirnya Aca ikut Gadis Sampul. Waktu itu tahun 2008, habis itu lanjut dia jadi Ini kakak model. adek nggak ada yang di dunia itu Entertainment. kan nggak ada kan? Nggak ada, cuma Aca doang. Oke. Gitu. Sampai akhirnya... Siapa yang nyuruh, Ca? Atau emang Aca mau? Jadi
kakak Aca yang nomor 3 yang pengen banget obses. Aca tuh ayo deh kayaknya bisa nih di dunia entertainment gitu. Ya udah terus akhirnya Aca didaftarin jadi gadis sampul. Aca nggak tahu waktu pas didaftarin jadi gatsam. Jadi benar-benar dia yang masukin semua profilnya terus tiba-tiba keterima gitu sampai akhirnya lolos semifinal. Dan juara harapan ya? Juara 2. Juara favorit apa sih juara 2? Juara runner up 1 waktu itu. Jadi juara 2 maksudnya gitu. Iya. Juara satunya waktu itu siapa di sana? Juara satunya Putri Indonesia namanya Anindya Putri. Oh yang pernah ke Tonight Show yang main bass? Oh iya, Iya. yang jago main bulu tangkis itu. Kamu jago? Iya, itu jago banget. Jago banget dia atlet ya. Dia atlet. Itu juara satunya waktu pas Iyalah kalau angkatan juara aku. 1, 2, 3 itu masih masuk akal. Juara harapan yang gue gak masuk akal. Dia kan diharapkan oleh masyarakat. Lah iya bener kan ya? Ya benar biar sih. biar kesannya nggak enak aja gitu, kasihan. Udah lah juara harapan gitu kayaknya. Kalau pesertanya cuma 4 nggak enak, tapi kalau pesertanya ada 20 kan harapan tuh bergengsi juga dong. Gimana? Harapan siapa? Harapan ibu. Oke. Terus Cak, Itu sekolah aku. Dia sekolah dia. pertama kali di ujuk-ujuk kamu bontot berarti ya Cak ya? Iya, aku paling kecil. Terus ya Sama kakak udah. siapa yang nomor 3 tuh? Nomor 3 Karika. Oh Karika. Iya, KS kan kenal semua di keluarga Aca semua juga. Ya kan waktu papanya Caca meninggal kan Vincent datang tuh. Iya. Ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya. Tapi Caca dulu tuh naik angkot dari ke casting ya? Iya, dulu tuh. Diantar mami ya? Dulu ya pokoknya perjuangannya mami sih. Jadi benar-benar Aca kayak. Dan minta tarif pelajar lagi waktu itu kan kalau nggak salah. Iya, benar yang ini yang taksi tarif bawah. Oh iya, jam dulu ya. Dulu masih ada ya? Iya, jam dulu ya. Tarif bawah ya? Jadi Oh iya. startnya 4.000. Oh iya, bener ya. Kalau yang si biru startnya 5.000. Ini mungkin nggak relate ya sama Iya, kalian iya. ya. Jadi zaman dulu tuh ada tarif atas, tarif bawah. Jadi ada masanya teman-teman taksi itu tiba-tiba harganya melonjak. Iya. Tarifnya itu yang tadinya cuman apa kalau kita masuk buka apa tutup pintu 15.000, Iya. 12.000. Enggak, 2.000 dulu. 2.000, Ah. auto jadi 15.000. Nah itu tuh Iya. orang jadi, nah makanya beberapa taksi yang masih mempergunakan Tarif bawah. Ditulis tuh di itu. kacanya tuh tarif bawah Iya. gitu. Iya, ada tulisannya tarif Iya. bawah. Cuman emang kondisinya lebih nggak bagus daripada yang tarif atas taksinya maksudnya. Oh iya iya. Iya, kan? tapi kalau yang tarif atas itu emang bagus banget taksinya. Iya, ya itu kan Si tadi biru, ngomong si gitu. biru, Iya, si biru. Iya, si Bluebird. Ya. Iya. Terus Cak, terus Cak. Iya, terus akhirnya dari Sebutin. situ sampai akhirnya casting-casting. Sebutin. Jadi tuh kalau zaman dulu tuh ya KS zaman angkatan Aca tuh casting-casting iklan tuh maksudnya jadi artis tuh susah banget perjuangannya gitu loh. Maksudnya kalau sekarang kan karena udah ada sosmed lebih Itu mudah belum ada kan sosmed ya, gitu. Ca, ya? Belum Belum ada sama ada sekali, Kak. belum. Dulu tuh kita harus casting dulu. Sehari tuh bisa casting 4 buat iklan. Empat Ya, 4 tempat. tempat. Iya, jadi Oke, emang- iklan apa pertama dulu? Dulu iklan Ciptaden. Oh. Di YouTube ada tuh, masih kecil banget tuh umur berapa ya? SMP kelas 1. Tapi Caca mau kecil sampai sekarang juga nggak berubah dia. Cantik ya. Ada. Iya. Ya. Oke, dulu nggak kayak gitu, Buy. Dia yang mancing, dia yang kayak gitu sendiri. Ini penontonnya juga anjing juga sih nih. Oke, pertama keterima iklan. Selamanya. Wey. Pertama keterima iklan, Iya. pasta gigi. Itu honornya berapa? Masih inget nggak? Dulu 1,5 1,5 juta Cak. 1,5 tapi dipotong sama agensi 25%. Untuk iklan. Untuk iklan. Wow. Dan Jadi itu pokoknya- dia ambil giginya satu lagi ya, diambil. Iya. Buat pasta gigi. Gila Terus juga ya. syutingnya seharian, terus saya dapat 750.000 waktu itu. Tapi happy banget dong, Cak. Happy banget. Happy banget pada saat Seneng itu. banget. Mami juga happy banget pasti ya. Iya, itu tuh bener-bener kayak iklan pertama. Terus karena dapat iklan tuh susah banget Kak Iya, dulu. iya, iya. Jadi kayak kita karena kan budgetnya gede, terus udah gitu juga pemilihannya banyak kan. Udah Iya, 100 saingannya orang, banyak ya, banget, Saingannya iya, iya. banyak gitu. Jadi ya itu sih kalau Tapi iklan kamu tuh seneng. abis iklan banyak sinetron kan? Iya sinetron abis itu. Putih abu-abu. FTV gitu. Bukan putih abu-abu. Hah? Bukannya sih Bukan. 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 Cintaku cenat-cenut. Nggak pakai cintaku. Cintamu cenat-cenut. Nggak pakai mu juga. Cinta cenat-cenut nih. Nggak pakai nih. Jadi apa dong? Ya cenat-cenat doang. aja. Iya. Gue ketemu Mencaca tuh dulu awalnya di sinetron Biang Kerok. Iya, itu Sebelum awalnya. yang kerok, sinetron pertama putih abu-abu. Bukan. Bukan yang pakai putih abu-abu. Ini orang pakai nggak aneh. ada putih abu-abu dia. Ini dari tadi, Itu dari tadi kasih film. tahu ngeyel banget. Tapi yang ngetop maksudnya yang sering dilihat Radio potongan-potongan. Galau. Itu Radio Galau FM. Radio Galau FM. Itu putih abu-abu. Itu- Pakaiannya. Iya. Pakaiannya. Iya, iya. Mereka doang si Vincent ya. Anjir teh. Sebelin. Itu Lanjut. film. Oh itu film. Iya. Itu film. Itu kan ada Kupinang Kau dengan Bismillah. Iya. Itu sinetronnya dia juga. Habis itu baru tuh Aca sempat main Biang Biang Kerok. Kerok. Nah di situ ketemu Desta.
Itu awalnya. Iya. Oh, ya. Kalau Kumaha. Ternyata itu biang keroknya. Iya, emang biang kerok. Udah cukup, woy. Oh iya. kalau ada tiba-tiba cinta cenat-cenut mau reborn, Aca mau nggak? Mau, tapi ya udah versi begini dong, syariah gini. Ya nggak apa-apa kan orang kan ini kan Iya sih. ceritanya udah dewasanya. Atau edisi Ramadan. Iya. Iya. Ya bisa juga sih. Cinta cenat-cenat edisi Ramadan. Bisa. Tapi yang buat, woi Andi. Tapi yang pertama buat Caca ini banget apa? Maksudnya ngerasa kayak inilah, ini cocok nih memang gue di dunia entertainment ini, ini dunia gue gitu. Ya itu sih waktu pas Gatsam sih Kak. Karena Gadis tuh waktu itu dulu kan lagi bagus-bagus. Maksudnya Iya, banget, hits-hitsnya iya. pada masanya. Jadi itu kayak bener-bener membuka jalan Aca menuju entertainment banget sih Gadis Parameter tuh. lah. Tapi ya, dia tadi syuting kan. sinetron sering gitu, Apa tuh? mut-mutan juga dia. Ya namanya Iya, kalau ya. seniman mah mut-mutan mah wajar Emang lah. gitu sih Aca tuh Iya. dulu. Tiba-tiba nggak mau syuting, ada apa harus ke... Ya tapi itu kan gara-gara kamu juga, aku gak mau syuting. Nggak, tapi ini lucu banget kan. Gimana Jadi waktu tuh? itu Aca sering banget FTV kan dulu. Nah pas FTV tuh Aca bisa yang kayak, FTV kan suka dulu kan yang kayak di luar kota lama gak pulang karena bisa ngambil 3 sampai 4 Syutingnya di judul. Bali, Syutingnya Jogja. di Bali, Jogja. Nah waktu itu sempet di Bali, Aca tuh harusnya udah ada 2 judul di Bali. Maaf, Nah, ini pas lagi pacaran menikah atau? iya pas lagi deket sama Desta. Oh lagi masih dekat ya? Oke. Terus lagi pacaran sama Desta, terus tiba-tiba itu Aca nggak mau syuting gara-gara Aca diputusin sama Desta. Bagus sih, Desta. Akhirnya balik lagi tapi kan. Ya balik lagi, tapi sekarang kan udah nggak lagi. Weh, tapi banyak sebetulnya yang kapok main sinetron. Caca termasuk yang kapok nggak main sinetron? Aca nggak, aku nggak kapok sih. Cuman kan sekarang aku udah punya anak kan 3 gitu. Iya. Jadi kayak bawaannya tuh 3, pengen pulang mulu. TNT. Kayak aku sempat waktu pas udah nikah sama kamu, aku sempat main FTV kan. Iya. Nah itu aja bawaannya pengen pulang mulu, Bu. Aku nggak mau, aku pengen pulang. Tapi padahal aku pulang. sangat support. Bisa ikutan ngomong nggak? Sini duduk. Lu ngobrol. Tanya lagi putih abu-abu. Tadi apa di mana ya? Iya, maksudnya emang- Anak tiga. Iya, support lah, kamu support. Cuma kan emang kalau waktu pas kita udah nikah kan emang kesepakatannya kan kalau bisa jangan stripping karena makan waktu banyak kan. Soalnya anak 3, stripping tuh kayak belum jelas. Tapi kalau film gitu-gitu pas aku nikah juga aku ambil. Kan kok. main film apa tuh? Hijab. Jomblo. Film hijab, film jomblo. Sekarang masih mau nggak Ca kalau ada film gitu lagi? Mau sih, jadi kayak pas banget lagi ditawarin kemarin Oh, iya? KS. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi, Anung gitu. lagi. Kemarin ada Iya. tawaran juga, cuma jadwalnya nggak nemu. Terus Iya. ke depan ada lagi tawaran film. Iya, tapi ya doain aja ya semoga jadi gitu. Oh. Insya Allah gitu. Sama teman Aceh juga kalau jadi mainnya nanti. Horor nggak? Enggak, film Islami gitu lah, Kak. Oh. Ya kan Islami juga horor bisa dibuat Islami. Iya, juga Setan sih. datang ada ustadz, itu kan Islami. Hus, pergi gitu. Siksa dubur. Wah. Kubur. Siksa dubur, sakit banget. Terus di Radio Galau FM itu yang ketemu sama Desta di Belum, itu belum ketemu. Itu Aca juga lagi ngerasa Galau love juga. banget tuh, lagi love-nya banget karena belum kenal Desta kan waktu itu. Jadi kayak, oh bukan maksudnya kenal Desta jadi galau. Oh. Maksudnya sebelum ketemu Kenal Desta Desta. tuh Aca lagi kayak Oh, meletek-meleteknya iya, gitu iya, loh, iya, Kak. iya, Kayak iya. lagi Baru happy datang di banget dunia nih, entertainment gitu. terus suasana baru. Tapi gue pertama lihat dia di Biang Kerok emang tengil banget sih. Caca nih datang-datang. Ini anak, tengil banget tapi gue suka gitu. Oke. Apa nih syuting nggak usah aja. Rada bahaya nih kayaknya nih. Ini kayaknya dingin banget loh padahal studio ya, Kak. Tapi kok Iya. Aca keringetan terus. Iya. Biasa aja. Iya, jadi Radio Galau FM itu film pertama Kamu Aca, jadi Kak. jadi Nirvana kan? Enggak, itu sinetron. Oh, Nirvana di Kalau Radio Kupinang Galau kau ya? ini, Radio Galau ini film pertama Aca sama Iqbal Rais waktu itu udah almarhum. 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 Yang buat jago Asistennya merah. Anung ya. Iya, Ya, udah meninggal. betul. Itu film pertama Aca sama Dimas waktu itu, si Radio Galau ini. Oh. Gitu. Tapi bagus itu film. Dim lo main juga Dim? Bukan Dimas ini, Oh, Dimas bukan, Anggara, Dimas Dimas. Anggara. Oh di masa nggak? Gue kira Dimas. Tapi Caca di situ cakep banget, Emang sekarang? lebih cantik. Deh. Biar gue cie sendiri aja.
Yang paling ini apa? Paling membekas ya, semua peran-peran yang kamu pernah mainin dari Yang paling FTV, menantang. film. Nggak menantang, tapi berbekas nggak Yang sampai sekarang? berbekas ya. Radio Galau FM sih. Kenapa? Karena Aca ngerasa ini adalah salah satu film pertama Aca. Di situ Aca belajar nge-explore diri banget tentang acting. Karena Mas Iqbal tuh lumayan galak sih. Iya, iya. Gitu. Terus udah gitu ya secara didikannya Mas Hanung juga ya. Iya. Terus habis itu Aca ngerasa kayak sampai saat ini tuh orang-orang tuh masih mengenang film Radio Galau gitu loh sampai sekarang. Terus yang kedua baru Hijab. Nah Hijab itu sama Mas Hanung. Nah, Hijab yang belum lama ya? Yang itu yang jomblo sama Mas Hanung juga. Oh. Jadi Hijab tuh yang kedua setelah Radio Galau. Di situ aja bener-bener godok banget acting Aca karena Aca kena omel Mas Hanung tuh parah banget di situ. Jadi situ sih awal mula. Berani-beranian dia ngomel-ngomelin lu, Cak. Gue tonjok liat aja ntar orang. Siapa sih? Dapet uang. Kemarin dari Mas Hanung ketemu Mas Hanung katanya salah. Oh iya. Sanu. Masih berani marah-marahin kamu dia? Duh. Ya kemarin sih terakhir udah. Lah, ya gue mau Caca tuh masih inilah. Masih apa? Masih melindungi gitu. Kalau ada apa-apa, coba aja. Apa sih gue? Enggak, KS tolong dong. Aca juga. Ya, gue sih paham, Cak. Ya, oke, Caca. Aca ini pada akhirnya punya apa, Cak? Dia pernah punya band dulu loh. Iya dulu. Oh iya, sempat ngeband ya? Dulu aku nyanyi juga dulu. Nyanyi Route 66, iya kan? Iya dulu tuh aku sama teman-teman SMA Aceh tuh bikin band gitu Kak. Namanya dulu pertama banget namanya Trilation, itu zaman SMA. Trilation? Main di namanya Java Jazz loh. Terus kedua namanya Jazzy One. Nah cita-cita yang Jazzy One ini sih cita-cita Aceh tuh pengen banget manggung di Java Jazz. Ya udah, tapi Aceh tuh orangnya gitu loh. Kalau udah menggapai apa yang Aceh mau, ya udah bisa terganti lagi. Jadi ketika Aceh udah manggung di Java Jazz, ya udah alhamdulillah. Ya udah deh, habis itu gue nggak mau nyanyi lagi, mau Nah, yang itu lain dia lagi gitu. Menggebu-gebu tapi setelah ini habis itu gitu. Iya, tapi sih sejauh ini aku nggak pernah berubah ya kalau sama pasangan. Iya. Lampu langsung mati. Wah, kacau ini. Kacau ini. Mati lampunya. Mati lampu mati ini. Apa cancel aja? Mati lagi. Mati nih. Ucil pas ini, iya dia gitu-gitu. Iya. Pas nonton begitu dia. Tangannya kesenggol-senggol. Iya nih. Bisa ngacil? Nah, udah, nyala lagi. Nyatanya. Cak, Iya Kak. kamu kan acting, Nyanyi. dari sampul, nyanyi, apa banyak juga sebenarnya apa yang bisa dieksplor dari bakat-bakat kamu yang pada akhirnya menikah di usia muda, semua itu harus kamu korbankan untuk keluarga. Tentunya pasti ya. Iya. Banyak waktu yang istilahnya nih kasarnya nih kalau kamu nggak menikah di usia muda, kamu masih bisa tuh ngelanjutin actingnya, nyanyi lah, mau ngapain masih eksplor. Tapi itu semua harus dibagi dengan mengurus keluarga, punya 3 anak, punya suami, walaupun nggak tahu diri. Dan Iya. Maksudnya iya, Aca pernah punya suami, bukan suaminya nggak tahu diri, aku nggak kayak gitu Bu. nah, pada akhirnya mimpi-mimpi itu masih ada nggak, Cak? Masih sih, jadi ada satu sih KS yang Aca tuh belum tergapai mimpi Aca, maksudnya secara keseluruhan ya. Apa Aca tuh tuh? pengen banget main teater. Nah waktu itu Aca udah sempat mau main teater di kampus Aca, udah udah latihan selama 2 bulan, tapi waktu itu Aca sakit kan. Jadi Aca waktu itu kena liver, terus Aca akhirnya nggak bisa manggung, akhirnya diganti perannya. Yang marah-marah siapa ke kampus? Iya itu kamu yang marah-marah itu. Oh, bapaknya datang ke Iya. kampus marah-marah ya? Bukan bapaknya dong, Oh, soalnya. Nggak kan biasa gitu, kalau kampus sih dulu bapak gue yang datang marah-marah gitu. Nah ini suaminya, terus Iya, habis iya. itu Aca pokoknya ngambek karena diganti perannya. Terus akhirnya So dia Desta- nangis, kan gue gak bisa lihat dia nangis tuh waktu itu. Nah nangis, habis itu gue datang ke kampusnya. Gua Nangis datang- juga. Enggak. Gue datang langsung begitu gue. Begini tangan gue nih. Ah, ketinggian. Gue bilang kenapa nih kok kayak gini tidak mendidik orang supaya gitu-gitu lah pokoknya. Tapi penuh emosi gue ngomong gue belepetan. Emang kenapa kalau gue kenapa aja? Ya udah, akhirnya nggak jadi tuh Kak Aca main teater. Nah, terus Belum ya, tercapai itu ya? Belum tercapai itu sih salah satu mimpi dan cita-cita Aca pengen. Masih bikin- pengen sekarang kalau diajakin main teater. Pengen banget, pengen literasi gitu dari buku Aca sendiri tapi diteaterin gitu, dijadiin kayak literasi puisi gitu. Itu sih pengen banget sih kayak gitu.
Cak, di Road to Film Festival kita ada satu hari open mic. Ih, serius. Kamu nggak stand up komedi satu sesi Enggak, aja? tapi ini open mic-nya bebas mau stand up comedy boleh, Puisi. bacain puisi, bacain buku boleh, bacain apa aja boleh gitu. Mau Nanti ya? banget. Ya ya. Nah, Aca ini kemarin nih sempat datang membawa buku ini nih. Iya. Kak, boleh kasih lihat, Kak. Boleh. Kamu tidak istimewa. Emang kamu pikir dirimu istimewa? Heh, Iya. maksudnya apa nih? Lo iya ini kan. Ini lah. Lu kan lo penekanan kayaknya lu. Iya kan, Cak, bener. Iya, bukan buat Bukan, aku. dia ngomong kayak nyinyir gitu loh. Kamu tidak istimewa. Kamu pikir kamu istimewa. Gue tahu. Salah lagi. Oh, 30 tahun gue sama lu. Nyinyir dia. Salah lagi. Aduh. Gue bacain dulu ini belakangnya, riwayat ini mengandung banyak paham, biar prasangka hadir melengkapi desus. Remuk redam menjadi sorakan, bimbang, barangkali jenaka. Atma lunglai rasa tak menapak, kosong termanipulasi gelagatnya sendiri. Ini kayak lagunya si Sugi Bornean ya. Piala penderitaan terbaik tergenggam erat, hingga lepas, hingga semua utas melingkupi. Yang istimewa bukan hanya kamu, dirimu jauh dari satu-satunya. Allah mencintai semua, berikut getir-getirnya. Ush. Ini buku keberapa, Cak? Ini buku ketiga. Jadi yang pertama itu Oh, masih buku ini judulnya sekaligus. apa sih judulnya? Kamu istimewa. Enggak, yang pertama itu menikah muda. muda. Gitu. Ternyata nggak mudah ya. Heeh. Menikah muda atau muda? Jadi katanya nikah mudah, tapi ada HE dicoret. Katanya nikah muda. ada tapi itunya, ternyata emang ya. nggak mudah ya. Heeh. Iya. Ini kayaknya larinya ke gue semua deh. Makanya Aca kurang suka buku itu, dia Aca nggak pernah mau nganggep buku itu Tapi lagi. jangan digituin juga, Cak. Itu adalah journey sebenarnya kan, Iya sih. apapun itu. Itu perjalanan. Perjalanan ya. Heeh. Kau pikir aku tidak sedih? Terus buku kedua, Cak. Terus buku kedua judulnya Catatan Kronik. Cuekin lagi. Catatan kronik. Catatan Itu Kronik. bercerita tentang Jadi, nah yang kedua dan ketiga ini isinya yang puisi semua Kak Es. Jadi yang oke. catatan kronik itu sebenarnya tentang sama sih buku Aca ini kan dua-duanya self improvement. Jadi lebih ke tentang kehidupan relatable gitu loh untuk sehari-hari kita tuh menghadapi proses kehidupan kita tuh kayak gimana gitu sih. Jadi ini satu lagi yang hal sebenarnya gue udah lama tahu, cuman gue nggak tahu Aca tuh sampai segitunya Dan dalam gue menulis ya secara kata-katanya gue Iya, kaget loh kalau kamu dari- bisa nyiptain kata-kata kayak gini gitu. diksi-diksinya yang diambil dan lain-lain. Lu Aca- perasaan pas nikah nggak pernah ada ngomong-ngomong kayak gitu. enggak, kamu mungkin nggak merhatiin aja. Selamanya. Bumi itu kelabu. Ada satu puisi Aca berjudul Ruang Hijau. Ini ramai banget di TikTok ya. Iya. Coba aku bacain ya. Boleh, Ruang Hijau yang mana? Halaman berapa? ruang hijau sih. Sebentar. Coba aku bacakan ya. Mungkin ini akan bisa membuat gue seperti Aduh, WS Rendra. itu aneh sih kalau kamu yang baca sebenarnya, tapi ya udahlah. Lihat dulu ini apa daftar isi 16. 241. So tau banget si Andi ini. Halaman 241 katanya. Gila. Oh. nyanyi. Kayak Ebel gua. Dikasih piano nyanyi Ebel banget. Ruang Hijau. Vincent gak cocok lu enter Sandman. Lagunya yang ini, yang mendayu-dayu. Ruang Hijau. Sama aja lo kayak ngehe nih orang-orang. Serius. Vincent, itu Metallica juga. Tapi kan bagus itu. Nanti Gas Matters. Tapi itu bagus. Gak cocok, suasananya kurang. Ya udah deh. Ya kan? Nyerah. Exit light. Itu Oh, lah. ya, oke. Lucu sih ini. Lucu sini. Lucu ini. Oke, Kurang geser ya. Ruang Hijau. Aku masih ingat betul. Pukul 10 pagi memasuki ruang hijau. Menduduki kursi yang membuat kedinginan. Di depannya ada meja kecil untuk bertumpu, beban-beban yang sebenarnya angkat tangan. Jari-jariku melipat-lipat dan menekan-nekan, keringat halus berjatuhan. Tetapi seperti enggan untuk tampil, malu karena tak ingin terlihat hancur. Lalu di hadapannya ada beberapa sosok analisis. Entah itu kontradiksi
tetapi hatiku hendak berangkat. Belum lagi air mata meringis kecil kesakitan. Disangka kering, ternyata tidak kokoh bendungannya. Aku melihat ke arahnya dengan pelipis mataku. Ampun, ini di dalamnya berdarah-darah. Hampir mati. Dia terlihat biasa saja, ringan. Tubuhku gontai terambau cedera yang jelas. Tadinya aku masih berharap dia yang akan membangun narasi perjuangan. Namun kenyataannya, aku hanya memanjangkan angan-angan. Nah, ya nggak. Gue berasa Lenny Kravitz. Apa? Gue berasa Lenny Kravitz, seru nggak? Lu gak peduli puisi yang gue bacain. Asik main gitar sendiri. Tapi ini arti puisinya apa? Sebetulnya aku sih bisa menebak ya, bisa tahu. Iya. Enggak, maksudnya ini tuh sebenarnya tentang, poinnya adalah tentang kita tuh terlalu berharap sama orang gitu yang kita cintain sampai akhirnya kecewa dengan orang yang kita cintai. Gitu. Tapi di sini ada. Oh bukan, maksudnya ini general ya? Iya, General, tapi di sini ada. general. Oh, jenderal dia. Bukan jenderal. Jenderal. Tapi di sini ada yang mau aku sedikit koreksi ya. Bukan koreksi, maksudnya aku Wah, puisi dikoreksi. Dijawab, Gila, dijawab. siapa? Dijawab. Puisi dikoreksi. Gila, bilang apa Wes Rendra? Puisi dikoreksi. bukan dikoreksi, maksudnya kayak ada ininya, ada. Lalu bikin sendiri ya, kayak bikin sendiri. Iya. Oke. Ntar lu bikin sendiri, lu rilis. Enggak, dia review kali, dia mau review. Enggak, ini kan aja, ada kalau review, puisi boleh bener-bener. di-review. Ada gini, bukan klarifikasi, ngapain gue klarifikasi sih? Gue mau jawab pakai puisi juga. Oh. Dia terlihat biasa saja, ringan. Itu yang kamu tahu kan? Ya. Tidak seringan itu. Kalian ngobrol nggak sih? Kepalanya terasa. Kayaknya butuh deh abis ini deh ngobrol deh. Gue lagi Masa daripada lempar-lemparan puisi gitu loh. lempar-lemparan puisi. Makanya maunya apa gitu loh. Aduh. Lucu sih. nggak Kacau deh jelas. nih. Kacau nih Natasha Rizky. Aduh. Lucu. Tapi ini bukunya 1, 2, 3 tuh bisa didapatkan di mana sih? Cak? Udah cetakan kedua nih ya. Cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Yang ini nih alhamdulillah aku udah. Gak bisa itu ditempel sama si Iya, sorry. sama Wanda ditempel. Yang ini udah bestseller nasional alhamdulillah. Kamu tidak istimewa ini? Tidak istimewa. Wah. Makasih juga Abu, ini udah jadi salah satu inspirasi di buku kedua buku ini. Oh, inspirasi dari Abu ya. Salah Iya, satunya. iya, salah satunya ya. Makasih. Nggak ada dari gua, Cak, inspirasinya. Nggak ada ya? Ada di halaman. Tahu. Nih, judulnya Kamu Anjing Geladak. Gitu. Oh, soalnya bukunya tulisannya kamu tidak istimewa. Kalau kamu istimewa pasti ada gua tuh, Cak ya. Iya. Jadi lu kalau tidak istimewa apa? Inspirasinya gue ya. Cak, terakhir mudik kemana, Cak? Terakhir mudik itu kemana? Ke Singapura ya? Itu bukan mudik. Bukan mudik, itu bukan mudik. Itu liburan. Jalan. Liburan lebaran. Enggak maksudnya kalau Caca Padang. Pulang Padang. kampung ya? Aku Pulang udah lama kampung. banget sih Kak. Padang ada? Pulang kampung tuh ke Padang udah sekitar 7 tahun yang lalu. Pernah ngerasain ke Padang jalan darat yang bener-bener macet? Pernah banget. Itu kurang lebih hampir 2 malam lah Padang perjalanannya. Itu menderita, tapi itu jadi cerita kan? Itu Iya. jadi Ih, keren. Nih, menderita Nggak, jadi bukan cerita. ada. Gitu. Nih, ngomong-ngomong nih ya, ini beberapa hari lagi kan lebaran nih. Iya. Kalau tradisi keluarga Aca, selain rendangnya Mami, Biasanya kita ngumpul. Itu kan keluarga aja banyak banget ya. Jadi iya kita, asli. Ada yang kabur tuh biasanya tuh. Iya. Iya, ha. Pokoknya rame banget, saking Iya. ramenya kita ngumpul semua. Terus satu tuh biasanya suka ada yang di kamar. Iya. Nggak keluar sampai akhirnya bangun yuk keluar Iya, dulu iya. ngumpul gitu. Foto keluarga, abis itu ntar dia tidur lagi. Ya itu gue. Ya, terus Ruang hijau. Udah, lanjut dulu. udah nggak ada lagi. Ya udah itu biasanya ngumpul Itu hari karena pertama.
Iya, hari pertama, hari kedua gitu lagi aja, kayak sama juga. Orang yang sama, keluarga Orang yang sama, gitu aja. Kita tuh emang suka ngumpul. Iya. Sementara ada satu orang yang nggak suka ngumpul. Ya kan gue memang, ini gue akuin aja. Ya. Daripada tersirat dari tadi ya kan. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Desta tuh berusaha gitu loh, Ya, untuk ya, bisa ya, ya. mingle gitu. Karena dia orangnya nggak suka gabung kan gitu. Iya. Ya. Oke, Thank you. kalau gue dulu kan kalau misal lebaran selalu mudik kan. Naik mobil jalan darat sama papa almarhum. Ke Jogja, kalau ke Solo kan keluarga Nasrani kan. Iya. Iya. Tapi kalau ke Jogja, keluarga papa tuh lebaranan kita muter tuh. Gitu dari Naik mobil ke Solo tuh? Iya. Terus sekarang udah nggak ya berarti ya? Papa kan udah nggak ada. Enggak, maksudnya naik mobilnya. Lu udah Ya, nggak mau pasti nggak kan? mungkin. Udah nggak mungkin Nggak ya? mungkin, nggak Lu mungkin pasti, ya maksudnya dulu lu mau gitu melakukan hal itu Iya. karena keterbatasan dan lain-lain lah. Nggak tahu ya, dulu mungkin ngerasa keluarga masih kecil gitu kayak seneng gitu loh ya. Tapi Ya, kalau sekarang capek di jalan pasti. ada pesawat. Iya, kalau jalan darat pasti kan capek di jalan. Baca. Sabar, Ya. sabar bro. Biar kelihatan smooth bro. Oke. Vincent. Enggak, capek di jalan. Main naik pesawat aja, Vincent. iya sih, Gue ya. tuh suka mati gaya kalau kelamaan di mobil. Belum kalau ambeien gua. Ya nggak, lu nggak tahu. Katro kan gue udah kasih tahu lo semua Desta 1001 jurus untuk melawan mati gaya saat mudik. Gue sih tahu sih. Desta tuh masya Allah gitu, dia ayah yang baik banget buat anak-anak gitu. Maksudnya masya Allah sih, dia tuh selalu, anak-anak alhamdulillah nggak pernah kekurangan Ya, kasih sayang ayah ibunya, insya Allah gitu. Cak mau denger lagu nggak Cak? Nggak ada pengaruh daripada nangis Cak? Ya. Ya jadi kayak gitu. Malah gue nggak dihibur. Sedih ya? Pikir gue nggak butuh dihibur kan.